Salam saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Anda semua. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun Anda berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung bersama saya, Yusuf Rona. Menjalani hidup di tengah kondisi dunia yang tidak menentu memang bukanlah perkara yang gampang. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini saja misalnya, kita bahkan bertanya-tanya kapan wabah ini akan berakhir. Sementara korban jiwa terus berjatuhan, krisis ekonomi tak terelakkan, pengangguran terjadi di mana-mana, berbagai pemikiran negatif pun muncul, menguras tenaga, waktu, dan pikiran. Berbicara tentang pergumulan, hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari kisah tokoh Alkitab bernama Maria dan Marta, terdapat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Seperti yang kita tahu, peristiwa ini terjadi di Betania, sebuah desa kecil berjarak 2 mil atau setara 3,5 kilometer dari Yerusalem. Disitulah Maria, wanita yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut, serta Marta dan saudaranya Lazarus tinggal. Beberapa minggu sebelum masa penyaliban Yesus tiba, sebuah tragedi terjadi. Lazarus jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Di tengah-tengah pergumulan itu, Maria dan Marta sebenarnya telah berusaha mencari Yesus. Mereka kemudian mengirim berita kepadanya, "Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit." Namun upaya mereka nampaknya sia-sia. Yesus yang mereka cari tak juga kunjung datang. Kini, Lazarus telah meninggal. Duka cita pun akhirnya tak terbendung. Berbeda dari biasanya, kali ini Yesus memang sengaja menunda menyembuhkan Lazarus. Murid-murid yang turut bersamanya pun pasti merasa heran. Mengapa Yesus tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang biasa Dia lakukan? Apa yang terjadi kemudian ternyata di luar dugaan. 2 hari sesudah kematian Lazarus, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya kembali ke Betania untuk menemui Maria, Marta, dan tentu saja Lazarus. Keputusan Yesus kembali ke Betania memang tidak mudah dipahami oleh para murid-murid. Selain karena Lazarus sudah mati, perjalanan kembali ke Betania cukup berisiko. Wajarlah karena di Betania banyak sekali orang yang menolak pengajaran Yesus dan hendak membunuhnya. Yesus kemudian mengingatkan murid-murid bahwa justru melalui kematian Lazarus, Anak Allah akan dimuliakan. Yesus dan murid-murid akhirnya tiba di Betania. 4 hari sudah Lazarus mati. Kehadiran Yesus di mata Maria dan Marta mungkin nampak tidak berarti. Tapi sekali lagi, Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Yesus sekali lagi berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Apa yang terjadi selanjutnya kita semua tahu. Lazarus atau dalam bahasa Yunani Lazaros, yang artinya Allah adalah penolong, akhirnya dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Mari perhatikan ayat 43-45. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah bangkit dari kematian, Lazarus memang tidak selamanya hidup di dunia. Seiring bertambahnya usia, dia pun akhirnya mati. Sama seperti kita juga pasti akan mati. Namun apa yang dialami oleh Lazarus
sesungguhnya memberi kita pelajaran berharga bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh jaminan keselamatan. Maut hanya mampu mematikan tubuh, tapi tidak mampu mematikan roh dan jiwa kita. Karena roh dan jiwa kita telah bersama-sama dengan Yesus di surga, hidup selama-lamanya. Apa yang mustahil bagi manusia, justru itulah yang dilakukan Yesus kepada kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, dalam hal inilah kita seringkali terjebak. Ketika penderitaan, kegagalan, serta sakit penyakit menimpa, kita berharap agar Tuhan bertindak cepat. Kita bahkan kerap berdoa dengan nada memaksa. Ketika pertolongan Tuhan seakan-akan datang terlambat, kita menjadi begitu takut, bingung, dan panik. Ketika Tuhan terkesan menunda pertolongannya, kita menjadi sangat kecewa, marah, meninggalkan iman, lalu berpaling kepada keyakinan yang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan, apapun pergumulanmu saat ini, ingat, Yesus tahu saat yang tepat untuk bertindak. Yesus bukannya tidak peduli, hanya saja cara Yesus melakukan sesuatu yang seringkali di luar dugaan kita. Marilah kita belajar dari pengalaman Maria dan Marta yang menaruh harapan kepada Yesus, bahkan dalam situasi yang sepertinya mustahil terjadi. Namun dengan iman dan dengan penuh keyakinan, akhirnya mereka melihat keajaiban Tuhan terjadi. Maria, Marta, dan Lazarus, mereka adalah keluarga yang memiliki hubungan yang akrab dengan Yesus. Ya, orang yang memiliki hubungan yang erat dengan Kristus memang tidak luput dari masalah. Kesulitan pasti ada. Namun selama kita yakin, selama kita mau berserah kepada Yesus, maka yakinlah, cepat atau lambat, Yesus pasti akan menolong kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita menantikan Tuhan dengan kesabaran, ketabahan, dan dengan kejernihan pikiran, serta percaya bahwa pertolongan Yesus pasti datang tepat pada waktunya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.